Kembali ke babat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi saya tadi menyampaikan babat yang disebut sebagai babat Tanah Jawi, itu ada dua versi naskah utama. Yang satu ditulis oleh Carik Kertoboso tahun 1788 di Surakarta, yang satu ditulis oleh Pangeran Adilangu di Demak kira-kira pada tahun 1722. Ini versi yang lebih tua. Dan versi yang lebih tua ini menarik karena versi Pangeran Adilangu mencatat berbagai macam hal yang terkait dengan masa pemerintahan Raja-Raja Mataram sejak Panembahan Senopati, Panembahan Setokrapia, Sultan Agung, sampai kemudian masa pemerintahan Amangkurat IV atau Amangkurat Jawi yang sedang bertahta pada saat itu di Kartasura. Jadi peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di situ menurut H.J. de Graaf, seorang peneliti dari Belanda, ada peristiwa-peristiwa kronologis sejarah yang patut kita terima meskipun ada beberapa unsur mitologis yang perlu disikapi secara kritis. Nah, unsur mitologis ini sebenarnya menurut saya adalah simbolisasi. Lagi-lagi orang Jawa itu tidak bisa ngomong vulgar. Maka mereka kalau bicara itu sama yang namanya nenek moyang itu biasanya mikul dhuwur mendem jero. Jadi kalau nenek moyangnya itu berbuat hal yang mungkar, berbuat hal yang maksiat, itu pasti ditutupi dengan sebuah metafor, dengan sebuah perumpamaan. Demikian pula bahkan itu di dalam babat itu ada kisah sejak zaman Majapahit. Misalnya ini kita membaca begini. Patih Udara yang kemudian bertahta sebagai Brawijaya VII di Majapahit yang telah mengkudeta Girindrawardana, sementara Girindrawardana mengkudeta ayahanda Raden Patah yang bernama Brawijaya V, itu memutuskan untuk menyerbu ke Giri Kedaton, tempat kedudukan Kangjeng Sunan Giri. Ketika pasukan Majapahit beribu-ribu orang ini menyerbu ke Giri Kedaton, Sunan Giri sedang menulis dengan penanya, dengan kalamnya. Maka Sunan Giri kemudian melihat pasukan penyerbu itu, beliau lemparkan penanya ke udara, pena itu kemudian berubah menjadi keris, keris ini namanya Kanjeng Kiai Kolomunyeng, Kanjeng Kiai Kolomunyeng ini kemudian mengobrak-abrik pasukan Majapahit sampai hancur. Kira-kira penjenengan percaya kalau penanya Sunan Giri dilempar kemudian berubah jadi keris, kemudian terbang menghancurkan pasukan? Apa metafornya? Kalam itu kan pena, bisa juga maknanya kalam, maka disebut kalam munyeng. Kalam itu ucapan atau pena, munyeng itu bikin pusing. Maka apa maksudnya babat? Maksudnya babat inilah kekuatan intelektualitas dan keulamaan Sunan Giri yang luar biasa. Beliau dengan ucapan dan tulisannya bikin pasukan Majapahit yang menyerbu ini pusing sendiri. Karena ucapan Sunan Giri yang sangat luar biasa di dalam berakitasi, di dalam beliau ini menyampaikan argumentasi-argumentasi. Jadi dugaannya adalah ketika itu Sunan Giri berpidato, pidato beliau adalah, kalian ini pasukan Majapahit. Iya. Kenapa kalian mengabdi kepada pemberontak? Lu siapa pemberontaknya? Girindrawardana itu pemberontak, Udara juga pemberontak. Kenapa kalian tidak berpihak kepada pewaris sah Majapahit? Loh, pewaris sah Majapahit siapa? Tentu putranya Brawijaya V. Siapa putranya Brawijaya V? Raden Patah di Demak. Loh, kalau kalian itu setia kepada Majapahit, harusnya kalian setia kepada keluarga Brawijaya V yang telah dikudeta oleh Girindrawardana dan dikudeta oleh Patih Udara ini. Ayo gabung sama Demak, jangan sama Majapahit. Kan pusing. Akhirnya kemudian mereka bunuh-bunuhan, berperang sendiri di antara mereka. Maka kemudian di dalam babat ditulis sebagai keris Kanjeng Kiai Kolomunyeng. Maka kalau ada dukun sekarang dodolan keris Kiai Kolomunyeng, ora diong gitu kan. Karena ini harus dibaca secara simbolis gitu. Jadi bukan ada keris namanya Kiai Kolomunyeng, enggak. Tapi ucapan Kanjeng Sunan Giri yang sangat luar biasa di dalam memecah kesatuan pasukan penyerbu dari Majapahit ke Gresik pada waktu itu. Contoh lain, kenapa di dalam babat diceritakan yang namanya Kanjeng Ratu Kalinyamat itu bertapa telanjang. Di film kok digambarkan bertapa telanjang tenanan nih. Padahal dia seorang putri yang salihah dari seorang raja yang soleh. Masa bertapa telanjang? Enggak mungkin. Babat menulis begitu, maknanya apa? Maknanya adalah beliau itu berjihad fisabilillah, mempergunakan seluruh hartanya habis-habisan sampai seakan-akan seperti telanjang.
Maka data sejarah mengatakan tahun 1544 dan 1572 Ratu Kalinyamat mengirimkan armada berkekuatan masing-masing 150 kapal menyerbu ke Malaka untuk mengusir Portugis. Sampai-sampai saking ketakutannya Portugis pada Ratu Kalinyamat, beliau digelari sebagai Mawar Laut Utara. Jadi beliau berjihad, coba bayangkan penjenengan, ngirim 2 ekspedisi masing-masing berkekuatan 150 kapal. Entek piro itu? Beli 1 kapal saja berapa? Berapa miliar zaman sekarang kan? Ini ngirim 150 kapal plus 150 kapal. Maka beliau menghabis-habiskan hartanya untuk jihad fi sabilillah. Itulah yang terjadi kemudian beliau sampai dikatakan seperti orang telanjang. Karena hartanya dihabiskan untuk berjihad fi sabilillah. Jadi membaca babat ini bukan mitologis. Ini simbolisme. Semuanya ditulis dengan simbol. Maka panjenengan bisa baca yang namanya Joko Tingkir, putra Ki Ageng Pengging yang diasuh oleh uwaknya yang namanya Ki Ageng Tingkir alias Ki Kebukanigoro bin Pangeran Handayaningrat bin Brawijaya V juga, itu ketika menuju ke Demak itu melewati Bengawan Semanggi. Dulu namanya bukan Bengawan Solo, dulu namanya Bengawan Semanggi aslinya. Kok wong Semanggi kok terima diakuisisi sama Solo gitu ya. Itu namanya dulunya Bengawan Semanggi, bukan Bengawan Solo. Namanya Bengawan Semanggi karena di tepinya banyak tumbuh pohon semanggi. Nah, di Bengawan Semanggi ini dia bergerak menuju ke Demak. Naik apa? Naik getek, naik rakit. Rakitnya didorong sama apa? 40 buaya. Aku guyu ngekek, itu dirayakan setiap tahun dengan cara seperti itu. Karena itu simbol apa yang hendak dikatakan babat yang namanya Joko Tingkir masuk ke Demak dengan dukungan 40 preman. Kalau dulu 40 buaya, kalau sekarang 9 naga. Gitu. Nah, dulu didukung 40 preman supaya dia bisa meniti karir ke Demak. Apa yang dilakukan di Demak? Dia memasukkan tanah ke mulut seekor kerbau. Kerbonya ngamuk di alun-alun di depan Sultan Trenggono, Raja Demak. Kemudian dia yang mengalahkan kerbau itu. Lalu karena itu dia diangkat jadi menantu. Kira-kira apa itu yang beliau lakukan? Ya, bayar orang buat memberontak, lalu beliau yang ngalahin pemberontaknya. Jadi saking penulis babat ini pengen mikul dhuwur mendem jero karena ini termasuk leluhur. Nah, Sultan Pajang nantinya yo gak ditulis ngono toh. Tulis saja kebune dipakani lemah gitu ya. Terus kemudian dibikin kekacauan di alun-alun Demak gitu. Nah, ini kita memahami babat itu seperti ini. Jadi babat ini ditulis dalam rangka apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, menulis sejarah tetapi tidak ingin gitu ya. Tidak ingin mengungkap aib nenek moyang. Inginnya tetap menjaga apa-apa yang ada pada nenek moyang supaya tidak menjadi satu hal buruk yang diperbincangkan, maka dia menggunakan simbolisme. Itulah cara gitu ya para sastrawan Mataram dalam menulis sejarah.